Drop it. Halo anak-anak, selamat pagi, semangat pagi. Walau masih dalam keadaan PJJ, kita harus tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, muatan IPA, ilmu pengetahuan alam. Anak-anak, apakah kamu tahu gangguan pada organ pencernaan manusia itu apa saja ya? Nah, sebelum kita mengetahui lebih dalam, yuk kita ketahui dulu fungsi-fungsi dari organ pencernaan yang dimiliki oleh manusia nih. Seperti yang ada di gambar samping ini. Ini merupakan gambar bagaimana bentuk organ pencernaan kita. Nah, organ pencernaan pertama masuk melalui mulut. Nah, di mulut ini untuk menghancurkan makanan sehingga dapat ditelan oleh tubuh. Setelah sudah dikunyah, kita menelan makanan. Makanan masuk melalui kerongkongan. Nah, kerongkongan ini mendorong makanan dari mulut ke lambung. Setelah dari kerongkongan, makanan masuk ke lambung. Di lambung ini sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan kimiawi. Nah, setelah diproses pencernaan secara kimiawi, makanan lanjut lagi masuk ke usus halus. Nah, ini dia nih. Di usus halus sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan. Nah, setelah diserap sari-sari makanannya, dilanjutkan kembali ke usus besar. Nah, di usus besar ini sebagai tempat penyerapan air dari makanan. Nah, lalu terakhir deh, makanan-makanan yang sudah diolah akan ada sisa-sisanya gitu ya, ada sisa-sisa dari pencernaan. Nah, sisa-sisa pencernaan ini dikeluarkan melalui anus. Nah, ternyata kalau kita makan proses pencernaannya cukup panjang juga ya. Nah, sekarang kita harus mengetahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan gangguan sistem pencernaan manusia agar kita bisa mencegahnya. Nah, ini dia nih faktor yang pertama, karena kurangnya asupan makanan berserat. Nah, kalau kamu kurang asupan makanan berserat, itu sangat berbahaya. Karena kenapa? Karena serat itu bisa membantu usus untuk menyerap sari makanan. Nah, yang kedua, pola makan yang tidak teratur. Ayo diperbaiki ya pola makannya. Karena kalau tidak teratur, itu bisa mengakibatkan asam lambung ya, yang dapat mengikis dinding lambung dan menyebabkan nyeri. Dan yang ketiga, makanan dan minuman yang tidak bersih. Nah, di sini makanannya pastinya nih ada bakteri ataupun virus. Nah, sehingga sebelum makan pastikan makanan itu bersih ya anak-anak, agar kita terhindar dari penyakit diare atau kolera. Nah, di sini tertera makanan yang sehat bagi sistem pencernaan. Ya, jadi selain menjaga kebersihan makanan yang dikonsumsi, kita juga harus memakan makanan yang mengandung gizi. Mulai dari buah-buahan, sayur-sayuran, dan biji-bijian. Bagaimana? Siapa di sini yang tidak suka dari ketiga makanan ini? Mulai besok harus dikonsumsi ya untuk kesehatan sistem pencernaan. Kenapa demikian? Kalau kita nih, kenapa sih harus menjaga sistem pencernaan? Nah, kalau kita tidak jaga, kita akan terserang penyakit. Memang kamu mau mengalami penyakit organ pencernaan? Nih, serem-serem loh. Ada MA, ada ulkus, ada kolik, nah ini menyerang lambung. Ada diare, ada sembelit, nah ini menyerang usus halus ataupun usus besar.
yang dimana ini diakibatkan adanya bakteri, virus, atau kurangnya serat dan vitamin. Nah, lihat nih gambar di samping. Sangat tidak nyaman pastinya jikalau kita sakit pada organ pencernaan. Nah, itu dia anak-anak materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!